Kemarin cek kista aku kan ada kista di batang otak, jadi habis ngecek juga dulu, terus ngecek juga kayak ngecek kesehatan lah gitu. So far untungnya nggak ada yang bertambah. Kan kalau misalnya itu kan yang penting kata dokter itu kalau mengecil itu ya berarti kalau mengecil ya bersyukur. Yang penting jangan membesar aja gitu. Kalau udah tetap aja dia di situ ya udah biarkan gitu. Karena kan kalau misalnya emang harus ditindakan operasi gitu, itu resikonya juga kayak 50-50. Jadi lebih baik kayak ya kalau bisa hidup bersamaan dengan baik ya udah. Tapi menyebabkan sesuatu gitu nggak, kayak atau fisik ada yang berubah gitu? Kadang itu justru aku cek, kenapa bisa cek itu karena sering migran gitu, kayak migran terus gitu. Jadi kalau misalnya emang lagi banyak pikiran atau apa gitu, itu tuh dia migran terus gitu. Karena emang bener-bener dia strukturnya di batang otak. Jadi kalau kata dokter jangan kebanyakan mikir, jangan stres, pasti kayak gitu ya. Terus ya mencari caranya untuk ya relax, bahagia gitu. Tapi sampai sekarang masih ada kerasa migrain atau? Masih kadang-kadang gitu, makanya perlu dicek kayak tiap 6 bulan sekali atau setahun sekali. Jadi tahu dia ukurannya, size-nya itu gimana gitu. Berarti pengobatannya masih berlangsung sampai sekarang ya? Masih, karena itu ya bukan terapi sih, kayak lebih kayak dicek gitu loh. Entar kalau misalnya emang ada perubahan baru kita ada tindakan lebih lanjut gitu. Selama dia tidak ada perubahan ya aman-aman aja. Ya doain semoga nggak ada perubahan apa-apa. Selain salpok sama sakitnya kemarin yang khawatir, terus juga katanya penampilan cewek udah makin bagus gitu ya, hasil operasinya kayak berhasil gitu. Gimana? Sebenarnya kan udah dibilang dari awal, aku tuh tidak merubah struktur muka aku sama sekali. Hidung masih sama, semua masih sama, cuman ngisi lemak gitu. Jadi kemarin itu kan di sini kempot gitu. Jadi ini cuman dipindahin lemaknya, terus sama kayak di sininya dikencengin gitu loh, kayak mini facelift cuman dikencengin sini. Kulitnya yang emang udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu, istilahnya kayak kita habis ngelahirin perutnya kendor, mau kita olahraga kayak gimana pun kan tetap kulitnya ada yang kendor gitu. Nah itu cuma ngecengin kulitnya doang gitu loh, jadi ya nggak ada perubahan, cuman kan ya namanya netizen suka disama-samain, suka eh, ya dihujat gitu, tapi kan ya udahlah nikmatin aja. Tapi ini udah sesuai sama harapan cewek dari awal atau gimana? Malah kayaknya lemaknya ini deh, ternyata kemarin lemaknya kayak, karena kan tergantung ya, lemaknya kan dari lemak tubuh sendiri. Nah kondisi lemaknya dari tubuh kan juga nggak begitu banyak, jadi yang dimasukin juga nggak begitu bisa banyak kan sesuai dengan lemaknya gitu. Jadi kayaknya harus menaikkan dulu gitu ya. Kemarin sih udah mendingan kan gitu, tapi menurut aku yang di jidat itu kayak masih kurang lemaknya gitu. Karena kan dia juga karena itu lemak, ada yang bisa tetap di tubuh kita atau dia malah ya udah ikut kayak kita lagi kurusan, dia ikut kurusan juga gitu. Nah, jadi ya emang kalau misalnya orang fat graft biasanya ada yang namanya tahapan retouch gitu. Tapi sebelum retouch kan kita harus memastikan lemak di tubuh kita ada lagi nggak yang bisa dipindahin gitu kan. Jadi ya gitu. Tapi menurut aku oke kok, so far aku suka dengan hasilnya, jadi lebih fresh, minimal mata aku nggak cekung gitu. Jadi orang kalau misalnya pas ngeliat aku nggak kelihatan kayak kok kayaknya dia ngantuk banget atau capek banget, letih banget, jadi lebih fresh. Berarti kedepannya ada rencana untuk nambahin lemak lagi ke area tertentu? Iya kemarin kan ada di jidat, tapi kayaknya di jidat lemaknya dia kan ada 40 atau 60% dia hilang gitu ya kan. Jadi ya kayaknya mungkin atau nanti lihat dulu lah gitu, karena kan juga nggak tahu yang bagian mana yang bisa dipindahin, kayaknya so far sih belum bisa gitu loh. Jadi ya udah nikmatin aja, yang penting keluhannya udah terselesaikan. Terus untuk tadi nambahin lemak di sekitar tubuh gitu, Kak Wenda, Ciwenda ngikutin program nambah lemak itu atau gimana? Enggak sih, makan aja ya kan. Kalau orang mau gendut mah gampang, makan aja. Yang susah itu kalau mau kurus ya kan gitu. Kemarin juga aku lihat banyak konten mukbangnya itu. Iya, Jadi emang rutin. nggak rutin sih, emang aku suka kuliner gitu. Cuman kan kalau biasanya tuh nggak kita syuting gitu. Tapi ternyata kulinernya juga orang tertarik gitu. Jadi makanya kayak tim aku bilang di shoot aja bun kalau lagi kuliner gitu. Sebenarnya emang kulinernya emang dari dulu, cuman dari dulu nggak di shoot aja. Tapi Ciwenda tuh ada alergi
ke makanan tertentu gitu nggak sih? Kalau nggak fresh ya alergi, soalnya aku tuh gampang alergi orangnya gitu. Jadi sebenarnya kulit aku juga sensitif, gampang alergi sama produk ataupun apapun gitu. Debu juga kalau misalnya itu dia gampang merah gitu. Tapi kalau ke makanan, kalau yang rada nggak fresh itu bisa alergi satu badan, kadang gatel-gatel gitu. Yang paling parah kayak gimana tuh Ci alerginya? Paling parah kemarin itu kayaknya dari abis pulang dari kemarin jalan-jalan terus kayaknya cuacanya beda, pulang-pulang satu badan aku untungnya muka enggak ya, itu beruntusan satu badan gatel-gatel gitu karena emang bener-bener alergi cuaca, dia kering gitu, dia beruntusan. Abis itu harus ya udah minum obat alergi, makanya kayak ada obat alergi terus ada suntikan alergi, itu yang bisa membuat kayak aku kemarin itu sempat moon face. Jadi kayak menurut aku rada moon face, tembem gitu ya karena minum obat alergi. Terus sudah selesai ya udah. Berarti kemarin tuh lebih ke karena cuaca ya? Cuaca juga bisa karena kan perubahan cuaca terus kulitnya tiba-tiba kering banget, nah itu gatel juga bisa gitu. Kemudian besok kan juga ada hari Imlek ya kayak Ci Wenda ada agenda sama keluarga tuh gimana? Iya pastinya malam makan sama orang tua harus, kalau nggak ntar orang tua aku ini, karena kan orang tua aku lumayan Chinese toto ya, masih tradisi banget gitu, jadi makan sama keluarga, terus udah kayak gitu besokannya juga ada makan gitu, tapi habis itu syuting sama anak-anak, ada syutingan gitu. Berarti tradisi keluarga makan-makan ya? Iya makan-makan karena kan banyak, kadang tuh kita satu keluarga cuman belum tentu kita bisa ketemuan terus kan karena kan posisinya sibuk kerja masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya lagi tradisi Imlek ini selain bagi-bagi ampau ya ngeliat barongsai, ngumpul sama keluarga. Bakal ada perayaan di rumah atau keluar gitu? Di rumah aja. Soalnya abis itu aku ada syuting lagi sama anak-anak lagi gitu. Dan udah sempet nanya sama anak-anak mau nggak, anak-anaknya juga mau, semangat ya udah. Berarti di rumah bakal ngundang barongsai dan Ada barongsai gitu. Ya paling cuman teman-teman dekat sama keluarga aja. tapi yang menurut KWD spesial dari Imlek tahun ini tuh apa? Apa ya? Ya bisa tiap tahun mah spesial karena bisa ngumpul bareng keluarga, makan sama orang tua, mensyukuri masih bisa ngumpul-ngumpul bareng gitu. Kalau Thank harapan you. gitu, maksudnya spesial Imlek tahun ini ada ucapan